Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai siapa pencipta atom dan virus. Ya, dengan adanya pandemi COVID ini, muncul pertanyaan di benak saya, siapa sih pencipta virus ini? Kita tahu bahwa dunia dan segala isinya, jika kita telusuri hingga partikel atau bagian terkecilnya, maka ditemukanlah apa yang disebut dengan atom. Termasuk virus ini juga sangat kecil. Ukurannya hanya 0,1 mikron. Jadi sangat kecil sekali ya. Kira-kira 1/10.000 milimeter. Lalu yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menciptakan atom yang sangat kecil dan virus yang sangat kecil ini? Alam semesta sangat luas, tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita karena saking luasnya. Atom dan virus itu pun bagian dari alam semesta, tetapi alam semesta yang mikro, yang sangat kecil. Dari mana asal semua partikel materi ini? Jika semua ini kita katakan berasal dari Tuhan sebagai Sang Pencipta, mengapa Sang Pencipta menghasilkan karya yang begitu berbahaya bagi peradaban dunia? Apakah benar COVID ini diciptakan oleh Tuhan? Saya percaya bahwa di alam semesta ini ada hukum yang maha teratur. Karena adanya hukum ini, maka alam semesta beserta isinya mengalami keteraturan dan berada terus di dalam keseimbangannya. Seperti kita mengetahui adanya hukum gravitasi, hukum fisika yang menyebabkan kita tidak melayang di langit kosmik. Ya, jawabannya semua materi kehidupan di alam semesta ini berasal dari satu kata, yaitu niyama. Niyama itu adalah hukum alam semesta yang bersifat universal. Percaya atau tidak percaya, hukum ini tetap ada. Ada 5 hukum semesta. Yang pertama adalah hukum utuh, yaitu hukum ini mengatur tentang fisika, ilmu-ilmu fisika dan kimia, semua yang terkait dengan fisika dan kimia. Misalnya kondisi di alam semesta terjadinya hujan, petir, pelangi, ya, gempa, termasuk kita berbicara tentang sifat-sifat atom. Itu semua diatur dalam hukum utuh. Yang kedua adalah bija. Bija ini adalah hukum biologi, pewarisan sifat-sifat makhluk hidup. Misalnya kenapa pohon pisang menumbuhkan pisang, bukan apel misalnya. Kenapa anak-anak kita cenderung mirip dengan orang tuanya, ya, bukan mirip anak tetangga misalnya. Nah, itu semua faktor genetika itu diatur oleh hukum biologi. Termasuk penelitian di bidang DNA itu mencoba memahami hukum bija ini. Lalu yang ketiga adalah hukum karma. Sebagian agama percaya adanya hukum karma, dan memang benar, hukum karma ini adalah hukum moral. Hukum perbuatan, tindakan-tindakan manusia itu ada sebab akibatnya. Jika kita berbuat yang baik, yang positif, pasti akibatnya akan positif. Jika kita berbuat yang buruk, yang jahat, akibatnya pun akan kembali kita dalam bentuk yang buruk, dalam bentuk penderitaan. Lalu ada hukum yang lain, yaitu cita. Cita ini adalah hukum psikologi, hukum yang mengatur semua tentang pikiran. Pikiran kita itu bisa dikembangkan, bisa dibuat sedemikian rupa sehingga pikiran itu bisa terkendali dengan baik. Beberapa agama menekankan tentang meditasi pikiran untuk pengendalian pikiran, supaya pikiran itu bisa dikendalikan, tetap tenang, tidak stres, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjalani hidup lebih baik.
Lalu juga ada hukum dhamma. Hukum dhamma ini adalah hukum kebenaran, yaitu hukum yang mengatur hal-hal yang tidak diatur oleh 4 hukum semesta lainnya. Itu semua bisa dikategorikan di dalam dhamma. Hal-hal yang sifatnya belum terjangkau oleh pikiran kita, belum kita mengerti, terjadinya fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh 4 hukum lainnya, itu mungkin bisa dijelaskan di dalam hukum dhamma. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, sehingga menambah wawasan. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.